kami siarkan dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten pendengar. Dan juga untuk dialog pagi kali ini kami hadirkan dengan tema musim kemarau 2025, ini adalah kemarau basah ya. Dan kita akan bahas lebih jauh bersama Bapak Hartanto, ini selaku Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan pendengar. Kami juga sudah tersambung bersama Pak Hartanto melalui sambungan Google Meet pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hartanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, selamat pagi pendengar RRI Banten. Suara kami bisa didengar dengan baik? Terdengar dengan baik Pak, alhamdulillah. Kabar baik insya Allah hari ini Pak Hartanto? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Pak Hartanto. Ini mungkin kita akan membahas seputar kemarau basah begitu ya. Dan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih kepada pendengar RRI sebenarnya kemarau basah ini fenomena seperti apa dan mengapa disebut kemarau basah begitu Pak? Ya baik. Seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir kita masih merasakan hujan di beberapa tempat dan potensi hujannya juga antara ringan sampai dengan lebat di beberapa tempat. Dan dari sisi musim secara normalnya adalah di bulan Juni ini mendekati akhir bulan Juni dan awal bulan Juli nanti, bahwa untuk di wilayah Provinsi Banten, Indonesia secara umum dan juga di wilayah Banten adalah sebenarnya sudah memasuki musim kemarau, tetapi kita masih merasakan potensi hujan masih cukup besar. Nah, apa yang dimaksud dengan kemarau basah? Jadi musim kemarau adalah kan kriteria bahwa jika intensitas hujan dalam per 10 harian, 3 dasarian berturut-turut adalah lebih dari 50 mm. Jadi kita membagi pembagian curah hujan itu adalah per 10 harian. Jadi dalam satu bulan ada 3 dasarian. Dan memasuki kriteria musim kemarau adalah jika dari masing-masing dasarian tadi adalah nilainya kurang dari 50 mm. Itu memasuki musim kemarau. Dan musim hujan adalah yang sebaliknya, dia lebih dari 50 mm. Jadi 3 dasarian berturut-turut. Nah, dalam kondisi di tahun ini bahwa catatan kita menyatakan bahwa ada pencatatan dalam satu dasarian pertama itu kurang dari 50, terus nanti ternyata dasarian berikutnya adalah kurang dari 50, tetapi di dasarian berikutnya itu adalah lebih dari 50. Sehingga itu belum memasuki kriteria musim kemarau. Dan ini kita rasakan memang kondisinya adalah potensi curah hujannya cenderung menurun, tetapi di satu saat itu akan meningkat kembali. Dan ini dirasakan juga oleh di wilayah provinsi Banten. Tapi apakah fenomena kemarau basah ini Pak adalah hal baru ataupun pernah terjadi sebelumnya di Indonesia Pak Hartanto? Ya, kalau untuk fenomena seperti ini bukan hal yang baru. Dalam kondisi-kondisi tertentu memang musim kemaraunya adalah dipengaruhi oleh kondisi-kondisi global yang lain yang bisa memicu peningkatan curah hujan di musim kemarau. Jadi peningkatan curah hujan di musim hujan adalah biasa, tapi peningkatan potensi musim kemarau di musim kemarau. Ini memang bukan sesuatu yang baru, tapi memang beberapa kali juga sudah terjadi. Berarti memang bukan sesuatu yang baru, tapi mungkin jarang terjadi begitu ya Pak Hartanto? Ya. Tapi kalau penyebab utamanya Pak terjadinya musim kemarau basah tahun ini tuh sebenarnya apa Pak Hartanto? Ya, kondisi yang mempengaruhi untuk musim kemarau, kecenderungannya musim kemarau ini masih banyak hujan adalah beberapa kriteria yang memungkinkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi kondisi-kondisi yang seperti saat ini di akhir bulan Juni ini, kondisi peningkatan potensi curah hujan kembali meningkat karena ada faktor median Julian oscillation. Ini adalah suatu
kondisi dinamika atmosfer di bagian atas yang berada di sekitar wilayah ekuator yang mempengaruhi kondisi curah hujan di wilayah Indonesia secara umum dan juga termasuk di wilayah Provinsi Banten. Siklus daripada median Julian Oscillation ini adalah mengelilingi bumi di sekitar ekuator dengan durasi antara sekitar 30 sampai dengan 40 hari dalam satu kali siklus. Dan akhir bulan Juni ini kondisi ini, fenomena ini mempengaruhi Indonesia wilayah sebagian barat juga termasuk wilayah Banten ini, sehingga pada akhir bulan Juni ini diperkirakan bahwa potensi hujan akan kembali meningkat. Yang normalnya di musim kemarau akhir bulan Juni ini sudah mulai kering nih. Akhirnya sudah mulai kering, terutama untuk di wilayah Banten bagian utara itu sudah mulai kering. Dan juga nanti bulan Juli juga sudah mulai kering. Tetapi dengan kondisi-kondisi fenomena ini maka curah hujan kembali meningkat. Kembali meningkat di wilayah Provinsi Banten sehingga kriteria musim kemaraunya menjadi gugur lagi. Cuma misalnya dua dasarian sudah mulai kering, ternyata dasarian berikutnya kembali meningkat curah hujan, dan itu dari sisi kriteria musimnya adalah kembali gugur. Jadi musim kemaraunya sudah sementara agak mundur lagi gitu. Kurang lebih demikian, Mbak. Baik, berarti memang dipengaruhi oleh kondisi atmosfer tadi begitu ya, di mana ada fenomena yang namanya median Julian Oscillation begitu ya Pak Hartanto. Baik, tapi Pak Hartanto, apakah ada potensi bencana yang mengintai akibat kondisi kemarau basah seperti mungkin banjir ataupun longsor, Pak Hartanto, seperti apa? Ya, kondisi kemarau basah yang sehingga musim kemaraunya, jadi kriteria musim kemarau sebenarnya bukan berarti musim tanpa ada hujan. Musim kemarau tetap ada potensi hujan, tetapi kurang dari 50 mm. Nah, bagaimana dengan kondisi musim kemarau yang mempunyai kecenderungan basah sehingga potensi curah hujannya meningkat? Apa yang perlu kita waspadai bahwa dengan adanya kondisi musim kemarau yang cenderung lebih basah atau cenderung lebih di atas normal, maka kondisi atmosfer kecenderungannya adalah menjadi sangat labil. Kita sering merasakan bahwa pagi sampai siang kita merasakan panas, siang sampai sore ada potensi hujan dengan intensitas mungkin antara ringan bisa jadi juga sampai dengan sedang atau mungkin bahkan lebat. Kondisi ini adalah mengindikasikan bahwa kondisi atmosfer kecenderungannya adalah labil. Mungkin kita bisa merasakan panasnya adalah bukan panas terik, tapi lebih kepada panas lembab, panas yang lembab. Ini menunjukkan bahwa potensi untuk terjadinya curah hujan lebat dan yang berpotensi juga disertai dengan petir, angin kencang yang bersifat merusak, dan bahkan mungkin di beberapa wilayah yang memang sudah langganan banjir atau genangan itu masih memungkinkan terjadi. Berarti memang dari beberapa informasi yang beredar di media sosial, beredar di media sosial bahwa ada beberapa kondisi ekstrim, angin kencang, pohon tumbang, dan sebagainya di beberapa tempat masih berpotensi di wilayah Banten ini. Berarti memang berpotensi begitu ya Pak. Kalau kemarau basah ini bagaimana dampaknya Pak terhadap sektor pertanian dan juga perikanan mungkin di wilayah Provinsi Banten sendiri? Ya, jadi ada hal yang perlu kita sikapi secara positif ke musim kemarau basah ini. Jadi diharapkan bahwa dengan adanya potensi hujan yang masih cukup tinggi di musim kemarau ini, tentunya kita perlu memanen hujan dengan lebih baik, mengelola air dengan lebih baik, yang dimana biasanya di musim kemarau kecenderungannya air semakin berkurang. Nah ini masih banyak hujan yang mungkin akan turun, dan ini perlu kita sikapi bersama secara positif bahwa kita perlu memanen air hujan di akhir-akhir musim kemarau ini yang kecenderungannya lebih basah ini. Dan tentunya dari sisi sektor pertanian juga perlu mengantisipasi dengan pola-pola hujan yang kecenderungannya lebih banyak dibandingkan biasanya pada saat musim kemarau.
Dan banyak hal juga yang perlu diperhatikan, mungkin waspada juga dengan potensi-potensi sisi negatif dari pertanian, mungkin ada muncul hama dan sebagainya yang akibat mungkin dari kemarau basah ini. Dari sisi kondisi yang lain, maka kita juga perlu mengantisipasi bahwa karena potensi hujannya masih tinggi, ya tadi dampak-dampak daripada bencana hidrometeorologis seperti petir, angin kencang, terus banjir dan kegenangan, dan juga potensi longsor di beberapa tempat yang mempunyai kecenderungan topografi yang mempunyai tingkat kemiringan yang tinggi, terutama di jalur-jalur transportasi itu perlu diwaspadai. Karena apa? Karena dengan adanya kondisi panas dan hujan, ya, maka potensi labilitas tanah itu juga menjadi tinggi, sehingga peluang untuk terjadinya longsor juga mungkin bisa jadi lebih besar, terutama mungkin di daerah-daerah pegunungan yang mempunyai tingkat kelerengan yang tinggi. Untuk di daerah-daerah aliran sungai juga perlu mewaspadai, jadi bahwa potensi hujan lebat masih memungkinkan terjadi. Dan ini dengan kondisi di mana kondisi atmosfer yang memang kecenderungannya labilitasnya tinggi, maka potensi curah hujan lebat itu berpotensi dengan durasi yang lebih pendek tetapi intensitasnya tinggi. Dan itu untuk daerah-daerah aliran sungai juga perlu diwaspadai. Ini demikian. Baik, berarti memang masyarakat juga diimbau untuk memanen hujan begitu ya Pak, karena memang potensi hujan ini juga masih cukup tinggi. Seperti yang tadi Pak Hartanto sampaikan bahwa potensi hujan ini masih cukup tinggi. Berarti apakah musim kemarau basah ini akan berlangsung lama begitu Pak? Atau mungkin kapan diprediksi ini akan mulai beralih ke musim hujan secara normal, atau mungkin musim kemarau secara normal? Seperti apa Pak Hartanto? Ya, baik. Berdasarkan dari rilis resmi yang telah disampaikan oleh BMKG, bahwa potensi musim kemarau basah ini diperkirakan akan berlangsung sampai dengan bulan Agustus nanti. Sehingga kita perlu waspadai dan mengantisipasi dari sisi dampaknya, dan juga kita perlu mengambil sisi positifnya adalah sampai dengan bulan Agustus nanti peluang untuk terjadinya hujan itu masih cukup besar, sehingga musim kemarau-nya cenderung akan lebih basah. Itu kita perkirakan sampai dengan bulan Agustus nanti. Nah, bagaimana dengan awal musim hujan sampai saat ini? Kita perkirakan bahwa secara normal awal musim hujan di wilayah Provinsi Banten nanti akan masuk di ada yang di bulan September, dan juga ada sebagian nanti akan bagian di Oktober dan November. Artinya bahwa musim kemarau di tahun ini kecenderungannya akan lebih pendek. Musim kemarau-nya kecenderungannya akan lebih pendek, karena sampai dengan saat ini beberapa wilayah itu masih belum memasuki musim kemarau, dan nanti normal musim kemarau-nya akan musim penghujannya akan masuk seperti biasa, sehingga musim kemarau yang di tahun 2025 ini untuk wilayah Provinsi Banten kecenderungannya akan lebih pendek dibandingkan normalnya. Nah, di beberapa tempat kita prediksikan bahwa untuk musim kemarau di wilayah provinsi Banten itu untuk di pantai utara ujungnya akan lebih awal, sementara bagian tengah dan selatan akan lebih belakangan. Sehingga untuk wilayah bagian tengah seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, itu kan kecenderungannya musim kemarau-nya kan jauh cenderung lebih pendek dibanding normalnya, termasuk juga di wilayah pantai utara. Memang dari sisi dua wilayah ini antara utara dan selatan mempunyai pola musim yang berbeda. Di wilayah pantai utara seperti Tangerang, Kota Tangerang, Serang, Kabupaten Kota Serang, dan sampai dengan Cilegon, ini mempunyai kecenderungan yang lebih kering dibandingkan wilayah tengah dan selatan. Nah, sementara sampai dengan akhir bulan Juni ini di wilayah-wilayah tersebut peluang hujannya masih cukup tinggi. Baik, berarti secara garis besar berdasarkan rilis yang disampaikan oleh BMKG sendiri untuk perakiraan ini, kemarau basah ini berlangsung sampai Agustus begitu ya Pak ya? Ya, untuk wilayah Provinsi Banten. Baik, kemudian Pak, bagaimana peran BMKG sendiri ini dalam memberikan peringatan dini dan juga informasi cuaca kepada masyarakat terkait musim kemarau basah ini, Pak Hartanto? Iya.
Informasi telah kita sampaikan secara rutin baik secara musiman, evaluasi dengan per bulan, dan juga peringatan-peringatan dini yang per 10 harian, per 3 harian sampai dengan no casting. Jadi untuk informasi iklim yang sifatnya musiman telah kita rilis, telah kita sampaikan kepada masyarakat, dan telah dilakukan pembaharuan terkait dengan informasi-informasi data-data yang masuk di akhir-akhir sehingga untuk bisa mengevaluasi musim kemarau, sehingga kita mengambil dari BMKG mengambil kesimpulan bahwa musim kemarau di tahun ini akan kecenderungannya lebih basah atau di atas normal dibandingkan rata-ratanya. Nah, mengingat bahwa kondisi dinamika atmosfer yang kecenderungannya lebih labil, potensi-potensi hujannya kecenderungannya juga berfluktuatif yang sangat besar, kadang potensi panas atau nanti hujan pada sore hingga malam hari, juga disertai dengan petir dan juga angin kencang, maka BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yang per 10 harian. Jadi kita telah mengeluarkan peringatan ini per 10 harian, di mana dalam informasi tersebut kita bisa memetakan daerah-daerah mana saja yang masih mempunyai tingkat potensi bencana hidrometeorologis yang tinggi. Nah, setelah dari data informasi peringatan ini 10 harian akan turun menjadi peringatan dini yang 3 harian. Dengan ada 3 harian saja, ini kita bisa juga memetakan daerah-daerah mana saja yang nanti akan berpotensi terjadinya peningkatan curah hujan atau potensi terjadi peningkatan bencana hidrometeorologis dalam 3 hari ke depan. Nah, berikutnya adalah peringatan dini atau no casting. Kita sampaikan peringatan dini akan dikeluarkan 3 jam sebelum terjadinya kondisi tersebut, sehingga BMKG mengawal kondisi musiman dan juga kondisi per 10 harian, per 3 harian, dan juga no casting. Kita kawal terus sampai dengan kondisi terakhir yang akan disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dan dapat mengikuti dan juga mungkin memahami informasi-informasi peringatan dini yang kami sampaikan. Demikian, Mbak. Baik, berarti memang sudah banyak upaya yang dilakukan oleh BMKG sendiri untuk memberikan informasi kepada masyarakat, begitu ya Pak. Tadi disampaikan bahwa per 10 harian, kemudian per 3 harian, bahkan ada yang peringatan dini 3 jam dikeluarkan sebelum kejadian atau potensi, begitu ya Pak ya. Namun mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu, begitu Pak, apa saja saluran ataupun platform yang digunakan oleh BMKG ini untuk menyebarkan informasi cuaca secara real time, Pak Hartanto. Satu yang mungkin kita selalu berulang kali menyampaikan bahwa BMKG telah mempunyai aplikasi Info BMKG. Aplikasi Info BMKG dapat diunduh secara gratis di Play Store. Bapak Ibu yang hampir semua sebagian besar pasti mempunyai HP, maka kami harapkan dapat menginstal aplikasi tersebut. Dalam aplikasi tersebut sudah lengkap informasi-informasi yang disampaikan oleh BMKG, mulai dari cuaca, iklim, dan juga kegempaan. Masyarakat perlu menginstal aplikasi tersebut supaya tidak ketinggalan informasi terkait dengan informasi dari BMKG tersebut. Baik, berarti memang masyarakat yang ingin mengakses informasi terkait cuaca dari BMKG ini bisa mengunduh aplikasi Info BMKG, begitu ya Pak ya, di Play Store maupun App Store, begitu ya. Dan mungkin Pak Hartanto, terakhir apa pesan ataupun imbauan dari Pak Hartanto selaku Kepala BMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan ini untuk masyarakat agar tetap waspada dan juga siap menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini? Ya, kami berharap bahwa masyarakat dapat selalu mengikuti informasi dari BMKG, mengingat bahwa kondisi cuaca mempunyai kecenderungan yang berfluktuatif sangat besar di akhir-akhir bulan Juni ini. Kami menghimbau untuk bisa mengikuti dan mewaspadai potensi-potensi terjadinya kondisi ekstrim yang mungkin akan terjadi sampai dengan akhir bulan Juni ini. Potensi-potensi untuk terjadinya kondisi cuaca ekstrim untuk di akhir bulan Juni ini kita perkirakan bahwa akan terjadi di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Ini potensi-potensi
cuaca ekstrem yang mungkin masih berulang terjadi di akhir bulan Juni tahun 2025 ini, sehingga ini dapat berpotensi mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian, dan juga selalu berhati-hati pada saat melihat kondisi cuaca yang kecenderungannya sudah mulai misalnya gelap terlihat atau mungkin sudah mulai akan hujan, segera untuk bisa mencari tempat-tempat berlindung yang cenderung lebih aman. Dan juga kami sampaikan bahwa agar masyarakat selalu berbagi informasi dengan kerabat-kerabat terdekat agar bisa mengantisipasi kondisi potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi sampai dengan akhir bulan Juni ini. Baik. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Hartanto sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Pak. Sehat-sehat selalu. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali mungkin dengan tema yang berbeda, Pak Hartanto ya. Baik, terima kasih. Tetap waspada dengan kondisi cuaca yang masih belum bersahabat sampai dengan bulan Juni ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hartanto. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan, Pak Hartanto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar untuk dialog pagi di hari Senin 23 Juni 2025 pendengar dengan tema musim kemarau 2025. Ini adalah kemarau basah ya, dan kita sudah bahas lebih jauh bersama Bapak Hartanto selaku Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan pendengar, dan juga masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten. Kita Indonesia sesungguhnya langit pasti